I got a lot on my mind, got some more on my plate. My baby got me looking forward to the end of the day. What you say? You and me, just forget about the past. Siap. Pemberian salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Halo anak-anak. Halo semua. baik. Baik. Puji syukur karena hari ini kita bisa berkumpul untuk memulai pelajaran tentang biologi. Jadi pokok bahasannya pasti anak-anak sudah tahu. Sebelumnya tentang apa? Jaringan. Oke, baik. Sebelum itu kita harus memulai aktivitas kita dengan berdoa. Salah satu bisa maju untuk memimpin kita berdoa. Oke, silakan. Teman-teman guru, kalau kita mulai kegiatan belajar kita berdoa. Sebelum itu, ingin saya memulai ini menurut ajaran. Baik, Ibu akan absen mengecek siapa yang hadir atau yang tidak hadir ya. Ibu sudah mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya kita sebagai anak bangsa yang baik, kita akan menyanyikan salah satu lagu. Ada salah satu teman yang bisa memimpin kita untuk menyanyikan lagu. Silakan maju. Garuda Pancasila 3. Garuda. Selanjutnya kita bersama yaitu salam PPK. Salah satu teman bisa memimpin kita. Silakan. Untuk semua, mari kita menutup salam PPK. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, baik, terima kasih. Baik, anak-anak, silakan lihat pot yang ada gambar di depan. Di situ ketika kita melihat pot yang ada di dalam ada tanaman, sebelumnya pasti akan mempunyai atau kita harus memiliki yang namanya bibit. Mempunyai bibit dulu baru bisa kita menanam. Jadi dia menjadi tumbuhan dan bisa berkembang dia. Jadi ada bibit itu dia harus melalui yang namanya perkecambahan. Jadi melihat gambar ini pasti anak-anak ada pertanyaan tentang siapa yang tahu terkait dengan peristiwa tumbuhan pada gambar di atas. Yang kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena dia melakukan proses perkecambahan sehingga masuk pada struktur dan fungsi pada jaringan tumbuhan. Hari ini kita harus melakukan pembelajaran berdasarkan beberapa kompetensi yang harus tercapai, yaitu yang pertama
fungsi organ tumbuhan. Yang berikut tujuan pembelajaran. Jadi peserta didik diharapkan mampu menganalisis jaringan tumbuhan melalui kajian literatur yang ada beberapa teknik, yaitu pembelajaran ini menggunakan problem based learning. Jadi dengan pendekatan adalah saintifik dengan metode diskusi. Ibu mau bertanya, apa saja jaringan yang menyusun pada tumbuhan? Ada teman-teman yang bisa menjawab? Siapa? Siapa yang tahu? Silakan. Ya. Ada dua jaringan penyusun pada tumbuhan, yaitu jaringan meritem atau Dua macam jaringan. Pasti kalian bertanya-tanya bahwa apa itu jaringan? Siapa yang bisa jawab? Ya. Jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi. Ya. Jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah mengalami diferensiasi menjadi bentuk lain sesuai dengan fungsinya. Ya, betul sekali. Kita tepuk tangan untuk teman. Yang berikut, dari penjelasan beberapa teman, pasti teman-teman sudah paham jaringan pada struktur tumbuhan itu ada dua, jaringan meristem dan jaringan dewasa. Oke, baik. Ibu membagikan soal untuk melakukan pretest. Setelah itu, setiap kelompok itu akan mempresentasikan. Jadi, Ibu membagi LKPD-nya. Sebelum Ibu bagi kelompok, bagi LKPD, jadi kita harus membagi kelompok. Jadi dari anak-anak menghitung dari nomor 1 sampai 3 satu kelompok. Selanjutnya hitung lagi dari 1 sampai 3 satu kelompok dan seterusnya. Sudah paham? Silakan dari pertama mana? 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya baik. Jadi ada sebanyak 5 kelompok. Oke. Ibu membagi LKPD-nya satu kelompok. Silakan kerja sesuai dengan LKPD-nya masing-masing. Silakan berdiskusi. Sementara dikerjakan. Ada yang sudah dikerjakan atau belum? Ya, silakan. Hai. Sudah kerjakan? Sementara ya. Halo. Sudah dikerjakan atau belum? Sementara. Ya. Halo. Sudah dikerjakan? Ada sementara, ya baik. Silakan dikerjakan.
Sudah selesai? Ada teman-teman yang mau bertanya? Silakan ya. Faktor manfaat pemanfaatan untuk tanaman atau tumbuhan. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Apa manfaat pemangkasan pucuk tanaman atau ujung batang? Jawabannya untuk menghilangkan dominasi apikal oleh hormon auksin atau mengaktifkan barisan lateral sehingga muncul tunas-tunas baru. Bisa diterima? Ya, baik. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju. Baik, selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil riset kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya untuk membacakan. Yang permasalahan kami tentang silen akan merupakan salah satu organ tumbuhan yang berfungsi sebagai penyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Untuk melakukan fungsi tersebut akan memiliki struktur jaringan khusus. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme penyerapan air dan unsur hara dari dalam tanah? Jawabannya, 1. Proses awal penyerapan air dan unsur hara adalah hal pertama yang dilakukan akar ialah mencari air dan unsur hara dalam tanah. Ini merupakan tugas dari bagian akar yang disebut rambut akar. 2. Proses dalam celah rambut akar. Air dan unsur hara yang sudah ditemukan dari dalam tanah selanjutnya masuk melalui celah rambut akar. 3. Proses menuju air. Air dan unsur hara yang telah diserap oleh rambut akar tersebut akan larut dan mengalir ke sel-sel sekitarnya. 4. Proses menuju daun. Air dan unsur hara yang telah sampai pada pembuluh kayu silen selanjutnya akan diangkut menuju daun sebagai bahan yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Inilah hasil pertemuan kami yang sudah bertanya dari teman-teman. Silakan, ada pertanyaan? Dan saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, kenapa pada tumbuhan harus memiliki akar? Tumbuhan harus memiliki akar karena tanpa akar tumbuhan bisa hidup, karena salah satu fungsi dari akar adalah untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Dan hasil presentasi kami sekian terima kasih. Kita tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya kelompok 3. Ibu Guru dan teman-teman, pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang parentment. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, permasalahan kelompok kami yaitu tomata atau lentisel merupakan alat pernapasan tumbuhan yang letaknya berlainan. Keduanya merupakan hasil modifikasi dari salah satu jaringan tumbuhan. Jaringan apakah itu? Tunjukkan di mana letak tomata dan lentisel, bagaimana proses pernapasan pada tumbuhan. Jawabannya,
Lentisel adalah salah satu dari banyak pori yang terangkut di batang tanaman berkayu yang memungkinkan pertukaran gas antara atmosfer dan jaringan di danau. Yang kedua, lentisel terlihat pada permukaan buah-buahan seperti mangga, apel, dan ati. Yang ketiga, stomata adalah lubang atau pori-pori kecil di jaringan tanaman yang memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Yang keempat, lebih penting lagi, stomata memungkinkan tanaman menyerap karbon dioksida yang diperlukan untuk fotosintesis. Sekian hasil presentasi kami. Apabila ada pertanyaan, kami memberikan waktu dan kesempatan. Apa perbedaan aktivitas stomata dan lentisel? Apa perbedaan aktivitas stomata dan lentisel? Stomata hanya aktif pada siang hari, sedangkan lentisel aktif sepanjang hari dan malam. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Ada. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4, silakan maju. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sampai diskusi kami Walaupun sama-sama memiliki organ batang, tumbuhan bunga matahari dan tumbuhan mangga memiliki tingkat kekerasan batang yang berbeda. Batang mangga lebih keras dari batang matahari. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Jaringan apa yang membedakan susunan batang tersebut? Jawabannya adalah, jari yang membedakan itu adalah batang pohon mangga termasuk dikotil, sedangkan batang tumbuhan matahari termasuk monokotil. Pada pohon mangga terdapat jaringan kambium sehingga membuat batang pohon mangga dapat bertambah besar dan tinggi. Sedangkan batang tumbuhan matahari tidak memiliki kambium sehingga batang tumbuhan matahari itu relatif lunak dan basah-basah. Kambium adalah lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah ke arah luar. Baik, sekian hasil presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5, silakan maju. Baik, selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 ingin presentasikan hasil diskusi kami dengan permasalahan yang akan kami bahas tentang polemik. Waktu dan kesempatan saya berikan Hebat, tapi pembelajaran ini sesungguhnya untuk sehingga kita mengetahui bahwa tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi manusia. Hebat, tapi pembelajaran ini sesungguhnya untuk sehingga kita mengetahui bahwa tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi manusia. Oke, sekian pembelajaran kita.